Permainan belum berakhir. Acara peresmian perusahaan digital abadi telah berakhir. Satu persatu para tamu undangan meninggalkan gedung, menyisakan kesunyian di ruangan yang sebelumnya dipenuhi tawa dan percakapan. Di lantai 6, Wira duduk dengan santai. Namun tatapan matanya kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Dari meja kerjanya, Aditya memperhatikan suaminya dengan saksama. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Wira terlihat gelisah. Apa yang membuatnya seperti ini? Batinnya tak tahan dengan rasa penasaran. Aditya akhirnya bertanya, "Menurut Panglima, bagaimana dengan kejadian di layar tadi?" Panglima Sudirman, yang sejak tadi berdiri di dekat jendela, menoleh. "Maksud Tuan, dari segi apa?" tanyanya. Wira menarik napas dalam sebelum menjawab. Tentang tindakan keluarga Sukma yang menenggelamkan kapal pesiar keluarga Kanza. Kira-kira, takkan ada konflik? Sejenak, suasana menjadi berat. Panglima Sudirman menatap lurus ke depan, lalu menghela napas panjang. Pertama yang harus dipastikan, apakah keluarga Sukma benar-benar terlibat atau tidak? Katanya, suaranya tegas namun hati-hati. Ia melanjutkan, "Jika saya melihat rekaman itu dengan lebih teliti, helikopter yang muncul terlihat seperti sedang berpatroli di sekitar perbatasan. Itu bukan pesawat serang." Wira menyipitkan mata. Lalu bagaimana dengan kamera yang merekam kejadian itu? Panglima Sudirman menoleh ke arahnya. Itu kamera pengintai yang disebut ground surveillance. Kamera itu menangkap keberadaan kapal pesiar keluarga Kanza, yang, menurut saya, merupakan kapal asing. Ia menatap Wira dalam-dalam sebelum melanjutkan. Dan saya yakin, mereka tidak akan melakukan tindakan seperti itu tanpa alasan. Aditya mulai memahami arah pembicaraan ini. Jadi menurut Panglima, keluarga Kanza mungkin melanggar sesuatu. Sudirman mengangguk pelan. Bisa saja mereka melarikan diri dalam keadaan tergesa-gesa dan lupa mengurus izin masuk perbatasan laut. Keheningan menyelimuti ruangan. Tiba-tiba, "Kakang, lihat ini." Suara Windu yang sedang duduk di depan komputer memecah kesunyian. Jemarinya masih menari di atas keyboard. Matanya terpaku pada layar. Wira segera menghampiri. Di layar monitor, sebuah kapal selam perlahan muncul dari kedalaman laut. Ombak yang berdebur di sekelilingnya memperjelas betapa misteriusnya kemunculan ini. Lalu, pintu kapal terbuka. Satu persatu, orang-orang keluar dari dalamnya. "Mereka," gumam Wira. Matanya menyipit. "Keluarga Kanza. Mereka memang selalu penuh perhitungan." Namun sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Beberapa di antara mereka tampak terluka. Ada yang berjalan terlatih. Ada yang dipapah. Dan ada yang terbujur di atas tandu. Wajah mereka pucat. Luka-luka menganga di tubuh mereka. Di antara mereka, seorang pria tua terdorong di atas kursi roda. Mantan paman Wira. Kepala keluarga Kanza. Matanya kosong. Wajahnya menyiratkan kepedihan yang mendalam. Namun yang lebih mengerikan, kedua kakinya terluka parah. Darah segar terus mengalir dari lukanya, menetes di lantai kapal selam. Wira mengepalkan tangan. "Pertarungan ini belum berakhir," bisiknya, nyaris tanpa suara. Namun ia tahu, hari itu, sebuah babak baru telah dimulai. Jejak di timur. Wira berdiri di depan jendela. Tatapannya kosong menembus cakrawala barat. Langit mulai meredup.
seolah bersiap menyambut malam yang penuh rahasia. Namun, matanya tiba-tiba beralih ke bawah, menangkap sesuatu yang tak biasa. Sebuah mobil pickup berukuran jumbo baru saja berhenti di area parkir perusahaannya. Kendaraan itu dilengkapi gorden tebal, menandakan kemungkinan ada ruangan tersembunyi di dalamnya, bahkan mungkin tempat tidur. Namun yang lebih mencurigakan adalah plat nomornya. Plat dari timur jauh. Wira menyipitkan mata. Ada sesuatu yang tidak beres. Dari sudut ruangan, Windu, yang duduk di depan komputernya, menatap layar dengan ekspresi serius. Ponselnya berkedip, menerima sinyal panggilan masuk. Tanpa ragu, Windu menjawab panggilan itu dan berkata dengan suara rendah. Langsung ke tim keamanan. Katakan pada mereka kau staf dari Tuan Windu dan membawa berkas penting. Tak ada suara dari seberang telepon. Hening. Beberapa menit kemudian. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar di pintu ruangan. Masuk. Ucap Windu santai. Aditya dan Wira saling bertukar pandang. Ada sesuatu yang ganjil dalam sikap sahabat mereka. Pintu terbuka. Menampilkan seorang pria seumuran dengan Windu. Tubuhnya tinggi, berkulit putih, dengan mata sipit yang tajam. Langkahnya tenang, namun penuh perhitungan. Sebelum masuk, ia menundukkan kepala dengan hormat. Ia tahu bahwa di dalam ruangan ini, hanya ada orang-orang yang memegang kekuatan besar. Ketika pria itu duduk, Windu akhirnya berbicara. Kakang. Sebenarnya aku sudah lama menantimu datang ke timur. Suara Windu terdengar lembut. Namun ada ketegasan yang sulit disembunyikan. Tapi setelah tahu betapa sibuknya Kakang, aku memutuskan untuk mengirim asisten pribadiku untuk menemuimu. Wira menatapnya tajam. Apa yang kau mau? Tanyanya pelan, namun tajam. Windu berdiri. Berjalan mendekati Wira yang masih berdiri di dekat jendela. Walaupun aset Kakang di timur sudah mutlak menjadi milikmu, tapi semua itu masih belum lengkap tanpa tanda tanganmu. Wira tetap diam. Windu melanjutkan. Asteris. Jangan khawatir. Keadaan tetap seperti dulu. Aku yang akan menjalankan bisnis itu. Tapi kepemilikan sahnya ada di tangan Wira Abadi. Wira akhirnya menarik napas dan duduk. Windu mengikutinya, lalu menyodorkan sebuah map hitam ke hadapan Wira. Namun, Wira tetap tak menyentuhnya. Bukankah aset itu semua milikmu? Tanyanya. Suaranya sedikit lebih keras. Mengapa kau berikan padaku? Hening. Ekspresi Windu sulit ditebak. Mata yang biasanya tajam dan penuh perhitungan, kini dipenuhi sesuatu yang berbeda. Keputusasaan, kekecewaan, atau mungkin rasa sakit yang mendalam. Windu menunduk. Tangannya mengepal di atas pahanya. Masih ingatkan Kakang? Suaranya terdengar bergetar. Dulu ada seorang pemuda yang terbuang ke dalam jurang, yang tersangkut di bebatuan, berlumuran darah, nyaris mati. Tahukah Kakang apa yang pemuda itu rasakan? Wira menatapnya tanpa berkedip. Pemuda itu yakin bahwa hidupnya telah berakhir di hari itu juga. Dan sebenarnya, pemuda itu sudah mati. Kakang. Suara Windu berubah dingin. Untuk apa aku hidup, jika orang yang telah menolongku tidak mau menghargai hasil jerih payahku? Hening. Lalu, tiba-tiba, Windu berdiri. Dalam hitungan detik, ia berlari ke arah jendela. Windu. Prang. Kaca jendela tebal itu pecah berkeping-keping saat tubuh Windu menabraknya. Semua orang membelalakkan mata.
Aditya menjerit tertahan. Asisten Windu berdiri dengan wajah pucat. Tubuhnya bergetar. Dari lantai 6 gedung, Windu melayang di udara. Jatuh menuju tanah dari ketinggian 36 meter. Namun, sebuah bayangan melesat lebih cepat dari angin. Dalam sekejap, tubuh Windu kembali ke dalam ruangan. Wira berdiri di tengah ruangan. Napasnya memburu. Tangannya masih mencengkeram kerah Windu. Windu yang barusan hampir menemui ajal, kini berada tepat di hadapan Wira. Wira menatapnya dengan amarah yang tertahan. Kau ingin mati? Hah? Namun Windu hanya menatapnya balik dengan mata penuh kehampaan. Kakang, sudah kubilang, aku sudah lama mati. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Asisten Windu masih berdiri di sudut ruangan. Tangannya bergetar hebat. Bagaimana mungkin? Windu, sosok yang begitu dihormati dan ditakuti di timur, yang namanya membuat para penguasa gentar, kini terlihat seperti anak kecil di hadapan Tuan Wira. Dan yang lebih mengejutkan, apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu mereka. Jejak di Timur. Bagian 2. Aditya tak kuasa menahan air matanya. Tetesan bening itu jatuh perlahan di pipinya. Namun ia sama sekali tak berusaha menyekanya. Hanya Aditya yang benar-benar memahami kisah di balik hubungan Wira dan Windu. Rahasia masa lalu yang kelam dan nyaris terlupakan oleh waktu. Mata Wira menangkap ekspresi Aditya. Dan dalam diam, ia memahami. Aditya mengangguk perlahan, memberikan isyarat tanpa kata. Wira menarik napas dalam-dalam, lalu kembali menatap Windu yang kini menunggu dengan sorot mata penuh harap. Baiklah. Aku akan menandatanganinya. Windu terpaku sesaat, seolah tak percaya pada kata-kata itu. Namun, seulas senyum perlahan terbit di wajahnya. Senyum yang terasa begitu lama hilang dari dirinya. Wira duduk di kursinya, lalu mengambil map hitam itu. Jemarinya membolak-balik setiap halaman dengan teliti. Membaca setiap detail yang tertera di dalamnya. Meskipun ia tahu bahwa Windu tak akan pernah mencoba menipunya, tetap saja Wira adalah seseorang yang tak pernah menandatangani sesuatu tanpa memastikan isinya lebih dulu. Ruangan dipenuhi keheningan yang mendebarkan. Windu dan Aditya hanya bisa menunggu. Setelah beberapa saat, Wira mengambil pena dan membubuhkan tanda tangannya di lembar terakhir. Ia lalu menutup map itu dan menyerahkannya kembali kepada Windu. Terima kasih, Kakang. Suara Windu terdengar tulus, dengan sedikit getaran emosi. Bila nanti ada waktu, aku berharap Kakang mau menjenguk perusahaan-perusahaan di timur. Mereka para karyawan ingin tahu sosok Kakang. Wira menyandarkan tubuhnya di kursi dan menatap Windu sekilas sebelum menjawab dengan tenang. Ya, nanti bila ada waktu, aku pasti ke sana. Jawaban yang tak panjang, namun cukup untuk menenangkan hati Windu. Windu mengangguk, memahami bahwa meskipun Wira jarang menunjukkan emosinya, ia tetaplah Kakang yang dulu, orang yang pernah menyelamatkan nyawanya. Malam itu di Hotel Wira Abadi sebagai tamu kehormatan, pria dari timur yang datang bersama Windu diarahkan untuk menginap di Hotel Wira Abadi, salah satu jaringan bisnis terbesar milik Wira yang tersebar di berbagai kota. Hotel berbintang 5 itu berdiri megah di pusat kota, dengan arsitektur modern yang tetap mengandung sentuhan tradisional khas negeri mereka. Setibanya di sana, Windu dan asistennya langsung disambut oleh general manajer hotel yang telah diberi instruksi sebelumnya. Selamat datang, Tuan Windu.
Kami telah menyiapkan presidential suite di lantai paling atas untuk Anda dan tamu dari timur. Windu hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Namun, asistennya masih terlihat gemetar. Kejadian di kantor tadi, ketika Windu hampir melompat dari gedung, masih begitu membekas di pikirannya. Ia tak pernah melihat Windu sebegitu rapuh di hadapan siapapun. Biasanya, Windu adalah sosok yang tegas, dingin, dan dihormati di timur. Namun malam ini, ia tampak seperti seorang adik yang telah lama menunggu pengakuan dari kakaknya. Di dalam kamar hotel yang mewah, Windu berdiri di depan jendela besar, menatap kota yang masih ramai meskipun malam semakin larut. Asistennya berdiri tak jauh darinya, ragu-ragu sebelum akhirnya bertanya pelan, "Tuan, apa yang terjadi tadi?" Windu tetap diam. Beberapa saat kemudian, ia menjawab tanpa menoleh. "Dulu, aku adalah seseorang yang tak berharga. Aku hampir mati di jurang, ditinggalkan oleh semua orang yang seharusnya melindungiku." Asisten itu menelan ludah. "Tapi Kakang Wira, dia yang menarikku keluar dari kegelapan itu. Jika bukan karena dia, aku tak akan ada di sini sekarang." Suara Windu terdengar hampa, namun penuh makna. "Itulah kenapa aku ingin dia menerima hasil kerja kerasku. Dan semua perusahaan di timur dan aset adalah milik Wira abadi. Dan yang perlu kau ketahui, Kakang Wira memegang kartu hitam bertahtakan emas yang berabjad RJ sebagai bukti nyata kepemilikan perusahaan RJ." Asisten itu mengangguk perlahan. Kini, ia mulai memahami betapa dalamnya hubungan antara Windu dan Wira. Malam itu, di luar jendela, lampu-lampu kota terus berkelip. Namun di dalam kamar hotel, ada kenangan lama yang kembali berpendar di benak Windu. Sementara itu, di tempat lain, Wira duduk di ruangannya yang telah sepi, menatap keluar jendela yang baru saja diganti dengan kaca baru. Bayangan kejadian tadi terus terulang di kepalanya. "Kakang, sudah ku bilang, aku sudah lama mati." Kata-kata Windu masih menggema di telinganya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Wira membiarkan pikirannya kembali ke masa lalu. Ke hari di mana ia menyelamatkan seorang pemuda dari kegelapan jurang yang nyaris merenggut nyawanya.